Inna a'tainaka. Ka, engkau. Siapa engkau? Allah berdialog langsung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senangnya hati bisa ketemu dengan Ustaz Somad. Ketemu kamu dengan Ustaz Somad? Ketemu. Ngobrol dengan dia? Ngobrol. Kamu di mana? Saya di luar masjid. Ini bukan ketemu dengan Ustaz Somad, dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah bercakap-cakap, Allah berbicara dengan makhluk yang dia pilih, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai Nabi Musa hidup saat ini, dia ingin jadi umat Nabi Muhammad. Andai Nabi Ibrahim hidup saat ini, dia ingin jadi umat Nabi Muhammad. Andai Nabi Isa hidup saat ini, dia ingin jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu senang tidak jadi umat Nabi Muhammad? Senang. Kenapa? Banyak orang sekarang mengatakan, kenapa saya lahir di zaman ini Ustaz? Zaman yang penuh dengan fitnah, zaman yang penuh dengan godaan. Saya tidak baik karena hidup di akhir zaman. Kalau ada orang ngomong begini, kamu andai hidup di awal zaman pun tetap dengan setan. Kenapa saya tidak hidup di zaman Nabi Musa? Andai kau hidup zaman Nabi Musa pun kau jadi tentara Fir'aun. Kenapa saya tidak hidup di zaman Nabi Ibrahim? Andai kau hidup di zaman Nabi Ibrahim pun kau akan menjadi pengikut Namrus. Kenapa saya tidak ikut di zaman Nabi Muhammad? Andai kau hidup di zaman Nabi Muhammad, pasti kau bersama Abu Jahal dan Abu Lahab. Zaman tidak salah, masa tidak pernah berdosa, yang salah adalah penghuninya. Ini buktinya, mereka hidup di akhir zaman, mereka hidup di zaman banyak fitnah, tapi mereka tetap bisa datang ke masjid rumah Allah Subhanahu. Nanti ada orang-orang yang akan bisa bersamaku, kata Rasulullah. Siapakah mereka ya Rasulullah? Kamikah itu ya Rasulullah? Antum ashabi, kalian sahabat-sahabatku. Mereka adalah ya'ishu ba'di, mereka hidup setelah aku. Lam yarauni, mereka tak pernah melihat aku. Amanubi, tapi mereka percaya kepada aku. Mereka tidak pernah makan dengan aku, mereka tidak pernah berjihad bersamaku, mereka tidak tidur bersamaku, tapi mereka percaya kepada aku. Jarak aku dengan mereka 1400 tahun. Mereka ada di Kendari, Sulawesi Tenggara. Inilah dia pencinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang datang cuman Abdul Somad. Begini jamaah melimpah keluar. Bagaimana kalau yang datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Abdul Somad datang dikalungkan sorban sampai 2 lapis sorbannya. Lapis pertama, lapis kedua. Baju pun kalau dipakai baju yang diberikan Pak Wakil Ketua DPRD Sultra tadi, 2 lapis juga bajunya. Bagaimana rasanya kalau pakai baju 2 lapis? Panas. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad datang ke Taif, dilempar pakai batu, dilempar pakai tulang onta, tidak disambut dengan tola'al badru alaina, tidak disambut dengan kehormatan dan kemuliaan. Abdul Somad bukan nabi, bukan rasul. Jangan sampai nanti ada yang memuja-muji Abdul Somad pulang sampai mengatakan, siapa itu Abdul Somad? Nabi yang ke-26. Ini banyak orang sekarang kepedean, mentang-mentang namanya ada dalam Quran lalu ngaku nabi. Siapa namanya? Nasrullah. Mohon maaf Pak Nasrullah. Ada orang ngaku nabi Nasrullah, dia ngaku saya nabi yang ke-26. Mana dalilnya? Ini ayatnya. Apa bunyinya? Idza jaa Nasrullah ngaku. Datang orang dari India, namanya Ahmad, ngaku nabi, namanya Mirza Ghulam Ahmad, saya nabi. Mana dalilnya? Nih, ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad. Kalau hanya sekedar namamu ada di Quran lalu kau ngaku nabi, Abdul Somad lama-lama ngaku nabi juga. Mana dalilnya? Ini karena di ujung-ujung terakhir. Siapa dia? Qul huwallahu ahad, Allahus.
Yang datang ke Kendari bukan Nabi, bukan Rasul, tapi dia hanya membacakan sabda-sabda Rasulullah, firman-firman Allah yang dikirimkan kepada Nabi Muhammad, dibacanya, diulangnya, disampaikannya. Masyarakat Sultra memuliakan, menghormati, tak ada satupun yang melempar dengan batu. Mungkin belum. Diamankan, sebelah kanan TNI, sebelah kiri Polri, nggak pakai seragam. Mereka mengamankan perjalanan dakwah ini. Seandainya Nabi Muhammad SAW yang datang, mereka bisa berkata kepada Allah, ya Allah, jangankan Nabi Muhammad yang datang, hanya seorang Abdul Somad yang datang. Banyak orang mengatakan, protokol mengatakan, ini adalah ustadz besar. Besar apa? Sekurus ini, 56 kilo, dikatakannya ustadz besar. Besar suaranya Pak Ustadz, karena mikrofonnya mantap. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah membalas kebaikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bukan orang kafir musyrik jahiliyah, penyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti dan Taghut, tapi memuliakan. Maka disambut Nabi Muhammad oleh orang kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da ayyuhal mab'usu fina ji'ta bil amril muta' ji'ta syarraftal madinah marhaban ya khairada. Enaknya baca syair marhaban itu rame-rame. Jadi kalau ada yang nggak hafal nggak ketahuan. Kalau sendirian ketahuan. Kalau rame-rame tinggal gerak-gerakkan aja mulut. Pas ditanya orang, kau hafal? Tadi kok kelihatannya hafal? Itu namanya marhaban lip sync. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inna a'tainaka kautsar. Kautsar pendapat yang pertama, nahrun fil jannah, sungai di surga. Di surga itu ada sungai namanya Sungai Al-Kautsar, dan kita akan minum di sungai itu insyaallah. Yang kedua disebut dengan telaga Hud. Ada telaga dan kita akan minum di telaga itu. Orang yang minum di telaga Al-Kautsar la yazma'u fiha abada, dia tidak akan haus untuk selamanya insyaallah. Amin. Kenapa Ustaz Somad tiba-tiba ngelihat jam? Soalnya saya tadi berpanduan ke jam ke depan. Yang depan itu jam 9 kurang 10. Begitu saya lihat ke kiri, jam 9 lewat 10. Akhirnya saya bingung mana yang benar. Maka kalau kita dalam kebingungan, lihatlah jam kita sendiri. Begitu juga dalam ngaji ini banyak pendapat. Nanti Ustaz ini mengatakan Al-Kautsar itu artinya sungai di surga. Yang satu mengatakan Al-Kautsar itu artinya telaga di surga di padang mahsyar. Yang minum tidak akan haus selamanya. Bingung? Jangan bingung, buka kitab-kitab tafsir. Tafsir yang paling kecil Jalalain, Jalaluddin Al-Mahalli, Jalaluddin As-Suyuti, dua imam besar. Yang agak besar Tafsir Al-Muntakhab, dikumpulkan oleh ulama-ulama Al-Azhar Kairo Mesir. Mudah-mudahan adik-adik anak-anak kita bisa belajar ke Al-Azhar. Yang nggak mau jangan dipaksa. Saya nggak maksa anak saya mesti ke Al-Azhar. Saya dari Al-Azhar, kamu mesti ke Al-Azhar. Nah, kalau anak saya mau masuk visipol politik, dia mau jadi ketua DPRD seperti Pak Ketua, ya tidak apa-apa. Dia akan menolong agama dengan kekuasaan. Betul? Saya tidak paksa anak saya, karena saya tamat Mesir, kamu mesti ke Mesir. Kalau dia nggak mau, kita paksa juga, dia pulang tidak jadi ulama, dia jadi Fir'aun.